Yang jadi masalah pada saat kita kultur kutu air adalah ketika kita kultur, tapi pakannya itu tidak tersedia secara kontinu. Teman-teman semuanya, agar air lele ini semakin maksimal kita pergunakan untuk pakan kutu air, maka ada satu tip lagi, yaitu kita tambahkan E4. E4 ini fungsinya adalah sebagai efektif mikroorganisme yang akan menguraikan senyawa-senyawa organik dari sisa pakan daripada lele ini supaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pengguna YouTube dimanapun berada, jumpa lagi dengan kami Simalaba Fish. Pada pertemuan kali ini kami kembali akan mengulas sebuah topik seputar kutu air. Teman-teman semuanya, banyak permintaan dari teman-teman subscriber Simalaba bahwa bagaimana cara mengkultur kutu air di outdoor. Kalau di indoors atau di dalam ruangan sudah kita ulas secara tuntas kemarin ya. Teman-teman semuanya, untuk mengkultur kutu air berhasil dengan tidaknya itu tergantung pada pakan. Jadi pada saat teman-teman mau mengkultur kutu air, yang harus dipersiapkan pertama adalah ketersediaan pakan. Ketersediaan pakan ini kita harus benar-benar permanen. Jadi tidak bisa hanya mengandalkan pakan sesaat saja, kemudian pakan tersebut ketersediaannya tidak bisa berlangsung secara terus-menerus. Ini bisa menghambat kegagalan sebuah kultur. Karena itu, untuk kultur kutu air di outdoor kali ini, kita menyediakan dua buah bak seperti ini, teman-teman. Satu bak untuk kultur kutu air dan satu bak adalah untuk persiapan pakan. Lalu bagian mana yang akan kita dahulukan? Tentu pakan dahulu. Ya, karena itu kami mencoba sebuah tip yang simpel yang bisa teman-teman lakukan di rumah, bagaimana menyediakan pakan kutu air ini. Sekali lagi, sebelum kita melakukan kultur kutu air, langkah pertama adalah kita harus mempersiapkan pakan. Seperti apa pakannya? Seperti ini, teman-teman. Kita sediakan sebuah bak, dan yang kedua, kita menyediakan ini, teman-teman. Teman-teman tahu ini? Ini adalah ikan lele, murah meriah. Ikan lele ini bisa dibeli oleh teman-teman. Pesan aja di tukang sayur yang suka lewat di depan rumah. Harganya murah. Ini cuma setengah kilo, jumlahnya 4 ekor. Ikan lele ini kita akan masukkan di bak ini, teman-teman. Langsung saja. Ini dia ikan lelenya, akan kita masukkan seperti ini. Oke. Seperti ini, teman-teman. Lalu selanjutnya kita akan beri air. Kita akan beri air, teman-teman. Beri air secukupnya saja. Airnya ditambah supaya agak banyak. Teman-teman semuanya, setelah didiamkan selama 3 hari, maka air lele ini akan berubah menjadi seperti ini. Baik teman-teman semuanya, ketika berusia 3-5 hari, maka airnya akan berubah menjadi seperti ini. Kita akan lihat, cek airnya teman-teman. Nah, airnya jadi berwarna kehijauan seperti ini, teman-teman. Air kehijauan seperti ini artinya sudah bisa kita pergunakan untuk kultur kutu air. Baik, teman-teman semuanya, agar air lele ini semakin maksimal kita pergunakan untuk pakan kutu air, maka ada satu tip lagi, yaitu kita tambahkan E4. E4 ini fungsinya adalah sebagai efektif mikroorganisme yang akan menguraikan senyawa-senyawa organik dari sisa pakan daripada lele ini supaya zat-zat tersebut bisa menjadi sumber makanan yang bisa dikonsumsi oleh kutu air. Baik teman-teman, kita akan tambahkan E4-nya. Oke, 1 tutup, 2 tutup, 3 tutup, cukup teman-teman. Nah, penambahan E4 pada bak ternak lele ini itu akan semakin membuat air lele ini menjadi semakin maksimal, sehingga senyawa-senyawa organik yang mungkin berbahaya bagi kutu air atau tidak dikehendaki oleh kutu air itu akan dimakan oleh bakteri. Dimakan, dan buangan atau dekomposisi daripada bakteri itu akan mengubah senyawa-senyawa organik itu menjadi senyawa-senyawa bahan makanan yang bisa dikonsumsi oleh kutu air. Nah, untuk selanjutnya
kita akan mengambil air lele yang sudah kami sediakan. Kalau yang ini kan kita hanya sebagai sampel nih teman-teman. Tapi kami sudah punya air lele yang usianya udah hampir 1 bulan ya. Oke, seperti ini teman-teman. Baik, teman-teman semuanya. Air lele itu ketika dia sudah jadi, berumur di atas 5 hari ya, atau 5 hari kita tanam, maka bentuk air akan seperti ini. Jangan lupa teman-teman, kita kasih makan lelenya. Selalu kita kasih makan menggunakan pelet merek 781-2 ya. Pelet lelenya 781-2 itu efektif sekali untuk makan lelenya. Kita lihat teman-teman bagaimana lelenya ketika kita kasih makan. Seperti ini makanannya teman-teman. Oke. Ya, ini makanannya. Sekarang kita akan kasih makan lelenya teman-teman. Ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Mereka makan dengan lahap ya. Ya. Jadi tidak perlu repot-repot untuk mencari air lele. Teman-teman bisa lakukan di rumah. Ini berlimpah kita. Teman-teman mau kultur kutu air 10 bak, 15 bak juga cukup ya dengan air ini. Karena prinsip air lele ini, dia akan semakin besar lelenya, semakin lama akan semakin bagus. Nah, pada saat setiap hari kita ambil terus untuk memberi pakan kutu air, maka 3 hari sekali kita tinggal tambah ya. Apabila dia susut, ini kan dari garis putih udah kelihatan dia susut teman. Karena kita sering ambilin, kita tinggal tambah saja. Naik lagi dan dia akan jadi lagi. Oke teman-teman, kita akan ambil air lele ini untuk kultur kutu air di outdoor. Ya. Warnanya sudah sangat hijau, teman-teman. Baik, teman-teman, bisa lihat kondisi airnya sudah sangat kehijauan. Nah, teman-teman semuanya, jadi kita cukup ketinggiannya itu sekitar 30 cm. Lalu ada pertanyaan, Bang, kenapa sih nggak langsung penuh? Jangan langsung penuh, karena nanti ini setiap hari kita akan tambah air ini. Kita artinya akan memberi pakan kutu air itu terus dengan menggunakan air lele ini. Kalau langsung kita bikin penuh, nah nanti kita nambah pakannya gimana? Ini akan tumpah. Jadi setiap hari nanti kita akan tambahkan 1 gayung, 1 gayung, dan 1 gayung tergantung dengan tingkat kepadatan. Oke, ini pakan ada di sini, pakan ada di sini, kultur kutu air ada di sini, teman-teman. Jadi setiap hari kita akan ambil seperti ini, lalu kita masukkan ke sini. Besoknya sama, kita akan ambil seperti ini, kita akan masukkan ke sini. Dan ini sudah sangat cukup ya untuk konsumsi pakan kutu air kita selama kultur. Dan langkah selanjutnya adalah kita akan memasukkan starter. Kami menggunakan starter kutu air jenis Daphnia magna. Kenapa kita menggunakan jenis Daphnia magna? Pilihannya adalah karena Daphnia magna ini memiliki usia yang lebih panjang. Kutu air jenis ini itu bisa bertahan usianya sampai 34 hari. Kemudian dia lebih awet, lebih tahan ya. Perkembangannya memang akan lebih pesat ketika sudah berusia di atas 10 hari. Kemudian ada pertanyaan dari teman-teman, Daphnia magna kan besar-besar bang, nanti nggak kemakan sama burayak. Lah, Daphnia magna ini di usia 10 hari itu udah bisa teman-teman panen. Ukurannya sebesar kutu air Moina. Artinya dia sangat fleksibel. Kita bisa pilih yang kecil-kecil untuk makan burayak, sementara yang besar-besar untuk makan babon ikan. Kita akan masukkan starter ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Ya, masuk teman-teman. Airnya berwarna hijau. Tapi ini sudah kita jamin aman. Kenapa? Karena kita sudah menambahkan E4 di dalamnya untuk menghancurkan atau menguraikan senyawa-senyawa organik yang berbahaya bagi kutu air atau yang bersifat racun bagi kutu air. Kemudian teman-teman semuanya, langkah selanjutnya adalah kita menambahkan aerator. Oke, meskipun kita melakukan kultur di outdoor atau di luar ruangan, jika menggunakan bak seperti ini, maka akan lebih baik kita menggunakan aerator. Tapi aeratornya tidak usah terlalu besar, cukup seperti ini teman-teman, halus saja ya. Nah, kemudian tentu teman-teman bertanya,
Kenapa mesti pakai aerator? Karena kita menggunakan bak. Aerator itu adalah untuk mensuplai oksigen. Tetapi ketika teman-teman melakukan kultur kutu air dengan menggunakan kolam tanah, itu tidak perlu menggunakan aerator. Kenapa? Karena senyawa-senyawa organik, sisa-sisa pakan daripada kutu air ini, itu akan mengendap di bagian tanah, sehingga akan terurai dengan secara natural, secara alami. Tapi kalau dengan menggunakan bak seperti ini, dia akan mengendap di bagian dasar bak, dan itu susah sekali terurai apabila tidak kita suplai dengan oksigen. Fungsi oksigen di sini adalah mengikat senyawa-senyawa organik yang terdapat di dalam sana, sehingga senyawa-senyawa tersebut lebih jinak atau lebih akan membentuk senyawa-senyawa lain yang tentunya dia akan mengendap secara natural, tidak terbang di dalam air. Nah, itu akan membuat kutu air dia bisa bertahan lebih lama. Bagaimana cara pemberian pakan? Teman-teman, ketika kutu air ini nanti sudah mulai terlihat padat, banyak, dan air kultur sudah mulai kelihatan bening, itu menandakan bahwa pakan sudah mulai habis. Saatnya teman-teman memberikan pakan. Tapi ketika airnya masih hijau, masih seperti green water seperti itu, jangan dulu ditambahkan. Artinya ketersediaan pakanan masih berlimpah. Nanti bak kultur ini, dia airnya akan bening di permukaan karena bantuan daripada aerator ini. Sementara endapan itu akan mengendap pada bagian dasar bak. Nah, endapan pada bagian dasar bak itu insya Allah tidak akan mengganggu karena suplai oksigen selalu kita tambahkan melalui aerator ini. Nah, setelah dia mulai terlihat bening, teman-teman bisa ambil dari sebelahnya. Oke, kita tambahkan saja ke sini sesuai kebutuhan. Ketika dia mulai terlihat bening, kita ambil lagi. Pemberian pakan bisa dilakukan setiap hari, terserah apakah pada sore hari atau pada malam hari, tapi pengalaman kami kutu air itu sangat lahap makannya pada sore hari dan pada malam hari. Oke teman-teman semuanya, dan langkah yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah teman-teman harus menyediakan kain yang tipis. Serah deh, pokoknya kain yang tipis. Nah, itu ditutup aja di sini. Jadi pada malam hari teman-teman tutup. Malam hari ya. Kemudian pada siang harinya buka, sehingga cahaya masuk walaupun mataharinya tidak secara langsung. Lalu teman-teman bertanya, loh bang, itu setelah diberi air lele, kemudian apakah kita perlu menambahkan pelet halus seperti metode pada video kami sebelumnya? Tidak perlu, karena air lele ini adalah makanan daripada kutu air ini. Di dalam air lele ini terdapat senyawa-senyawa, sisa-sisa kotoran lele, termasuk lendir lele gitu kan, yang justru akan dimakan oleh kutu air. Nah, tugas teman-teman yang diberi makan selalu apa? Lele ini yang selalu diberi makan terus. Lele ini, ya kan? Kemudian airnya terus diambil, pindah ke sini, dan ketika air lele berkurang, maka tambahkan dengan air yang lebih segar. Nah, dengan ketersediaan pakan yang selalu ada seperti ini, maka kultur kutu air kita juga insya Allah akan berjalan. Yang jadi masalah pada saat kita kultur kutu air adalah ketika kita kultur, tapi pakannya itu tidak tersedia secara kontinu. Kita misalkan kadang-kadang diberi pakan ini, besoknya habis, kita nyari lagi, nyari air lele, atau itu yang akan membuat kegagalan. Karena itu, apabila pakan sudah tersedia di samping bak kultur, maka insya Allah kultur kita akan berhasil. Teman-teman semuanya, demikian tips singkat dari kami. Mudah-mudahan ini menambah sedikit wawasan ya bagi kita semua. Dan mudah-mudahan ketersediaan pakan kutu air sebagai pakan ikan hias kesayangan kita tuh selalu berlimpah. Kami ingin selalu teman-teman semua berhasil ya di dalam kultur kutu air. Kita sama-sama berhasil, kita sama-sama enjoy ya kan, di dalam breeding maupun hobi ikan hias kita. Jangan lupa, nantikan video-video kami selanjutnya. Kami akhiri konten ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu jaga kesehatan dan jangan lupa enjoy.